Hai Cinta, kembali lagi bersama aku di Maylin World. Perkenalkan, aku Sumelin, just call me Maylin, dan aku adalah intuitive tarot reader, sama seperti teman-teman yang lainnya. Bukan cuman aku seseorang yang tidak mengakui bahwa I can read your future. Tapi apa yang aku yakini adalah bahwasanya semua berjalan sesuai energi masing-masing dan kembali lagi pada hukum kekekalan energi tidak bisa diciptakan tapi bisa berpindah dari satu bentuk ke bentuk lain. And one of them, aku percaya bahwa setiap orang energi itu bisa ditransfer atau bukan berubah, tapi bisa dilihat dari banyak cara gitu. Salah satunya adalah terinterpretasikan dalam bentuk gambar-gambar. Makanya tugasku hanya sebagai pembaca ya. Dan tujuannya adalah seperti biasanya aku katakan lagi tujuan aku baca kartu itu bukan untuk ngeramal orang, tapi mau ngelihat, mau ngebantu dan untuk membooster energi seperti menyisipkan energi healing dengan ya perkataan yang baik lah ya. Jadi so sorry, beberapa orang tidak senang ketika dikasih masukan atau akunya sendiri tidak terlalu baik dalam memberikan masukan. I'm sorry for that. Tapi apapun ceritanya, aku akan selalu berusaha memberikan yang terbaik karena ini adalah caraku sendiri belajar mengenali diri sendiri gitu. So without further ado, jadi untuk bacaan kali ini seperti kalian lihat udah ada 3 kartu dan aku nggak terlalu familiar sebenarnya dengan kartu-kartuku, nggak semuanya aku familiar. Ini tuh energinya beda-beda ya. Jadi karena bentar lagi mau tahun baru, so aku juga mau melihat gimana pergerakan energi beberapa di tahun baru ke depan. Tapi temanya kali ini fokus dengan keputusan ya. Jadi ini adalah konfirmasi apakah ini keputusan yang benar atau tidak ya. So jadi kalau kamu melihat pesan ini angka 1111 mungkin saja itu adalah pesan untukmu. Jadi tema kali ini adalah menanyakan apakah ini keputusan yang benar gitu ya. Di sini sudah ada 3 kartu, 3 pile kartu dan teman-teman boleh pilih salah satunya atau salah 2 atau mungkin 3-tiganya. Mana tahu teman-teman sedang memikirkan sesuatu atau sedang ingin mengambil keputusan ya, mungkin ini adalah jawabannya. Dan aku disclaimer lagi, karena ini general reading, jadi nggak bisa resonate sama semua orang ya. Jadi bijaklah dalam mengambil keputusan. Cara mainnya gimana? Untuk teman-teman yang udah sering singgah ke video aku, pasti udah tahu. Untuk teman-teman yang baru, aku bilang lagi caranya itu cukup tarik nafas dalam-dalam, lepaskan, fokuskan sama pertanyaan, apakah keputusanku ini tuh benar gitu ya. Ngelihat ini terus lihat pilih salah satu. Jadi aku temanya hari ini karena ini adalah konfirmasi, bentuknya konfirmasi, jadi aku naruh angka 1111 nanti di judul. Karena kenapa angka 1111 itu angka kembar, itu pernyataan bahwa kode dari semesta bahwa apa yang sedang kamu lakukan itu adalah hal yang benar. So atau juga bisa memulai sesuatu yang baru sih 1111. So tanpa berlama-lama mari kita pakai ya, mari kita buka. Ini file pertama, ini file kedua, dan ini file ketiga. Nah aku buka dan ini sebenarnya kartu yang pertama ini representasi dari perasaan kamu saat ini. You were the best thing in my life gitu. Wow, this is something about someone. Their pawns bleeding energies and sick of snow. And ada 2 of clouds share space. Dan ada konfirmasinya today's soul action. Am I clear on what my soul really wants? Dalam ini.
Bentar ya, aku pindahin dulu yang teman-temannya ini biar bisa nanti dilihat lebih banyak. Ini kejedot nama ininya, nggak apa-apa deh ya. Sama ini, dan aku bakal coba ngambil kartu konfirmasi dari angelnya. Rugi dong ya kalau menurutku baca kartu tapi nggak ada ininya, nggak ada sarannya gitu. Buat beberapa orang sih it's okay, tapi aku rasanya missing. Coba aku lihat ya. Oh, belum sayang. Ada moon cycle. Ya, oke. Sorry ya, jadi aku bakal dempetin dikit biar lebih kebaca lagi. Nah, gini-gini dong kira-kiranya. Atau aku bisa naikin sedikit. Nah, seperti teman-teman lihat ya, di sini ada Three of Wands, blending energies, Six of Snow, When to Fly, and Two of Clouds. So, jadi sebenarnya dari perasaan diri sendiri tuh sebenarnya masih ragu ya untuk mengambil sebuah keputusan besar mungkin. You are the best thing in my life ya, karena apapun yang sedang kamu pikirkan, seseorang atau sesuatu, itu tuh sudah ada merupakan hal yang terbaik mungkin. Cuman ini ada fase di mana kamu harus merelakan atau meninggalkan seseorang atau sebuah tempat gitu. Dan kamu sedang berpikir apakah ini yang terbaik, ini benar nggak sih yang terbaik gitu ya. Dan di sini aku lihat ada kartu 3 of Wands, 3 of Wands, blending the energy. Ini menunjukkan perlunya menyatukan berbagai aspek atau energi dalam kehidupan gitu. Untuk membuat keputusan yang tepat, berarti mempertimbangkan berbagai sudut pandang atau menggabungkan intuisi dan logika. Karena even so bahwa ini tuh apa namanya ya, ini nggak bisa dibilang juga hounds blending seperti aku bilang tadi, tapi ini adalah sebuah cara untuk mengambil keputusan ya. Jadi kalau kamu tanyakan apakah ini benar atau tidak jalannya, mungkin saja benar, mungkin tidak. Kalau kamu mau mencoba melakukan cara ini, kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang sebelumnya kamu tidak ketahui. Terus ada Six of Snow. Nah, ini adalah memang keadaan kamu saat ini. Selain dari memang sudah memasuki musim salju ya, hampir musim salju, tapi ini juga memang keadaan yang sebenarnya gitu loh. Bahwa ini identifikasi bahwa waktu yang tepat untuk mengambil keputusan atau untuk bergerak sudah dekat, menjadi tanda bahwa kamu siap untuk melangkah ke tahap berikutnya. Apapun itu ceritanya, keputusan yang kamu ambillah keputusan. Jadi benar atau tidak, kamu memang tetap harus mengambil karena waktunya itu tuh sudah sangat dekat sekali. Dan ada Two of Clouds. Dan ada Two of Clouds di sini ya, ada dua awan, share space. Ini menggambarkan perlunya keseimbangan atau pertimbangan dua pilihan yang berbeda. Bisa berarti kamu perlu mempertimbangkan bagaimana keputusan akan mempengaruhi orang lain atau lingkungan kamu. Jadi pada dasarnya teman-teman yang pilih pahit ini sebenarnya sedang bingung sih ya, mau mengambil keputusan itu bagaimana, ini benar atau tidak. Jadi memang harus dari awal pertimbangkan logika sama perasaanmu dulu.
Dan kalau kamu kepepet sama yang namanya keadaan saat ini, harus mengambil keputusan, sadarlah bahwa ketika masanya itu memang sudah ada, kamu memang harus segera mengambilnya, walaupun itu baik sekarang ataupun nanti gitu. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah perlunya menyeimbangkan berbagai aspek dalam kehidupan, seperti aku bilang tadi. Lalu ketika waktunya sudah ada, jangan ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Pertimbangkan bagaimana keputusan ini akan mempengaruhi orang lain dan lingkungan kamu. Jadi kalau kamu tanyakan apakah ini keputusan yang tepat, itu lagi kembali ke kamu gitu. Kembali ke kamu, yang pertama gimana kamu harus bisa mempertimbangkan antara kamu sama orang lain gitu. Semisal kalau kamu memutuskan untuk berpindah pekerjaan, nah apakah berpindahnya pekerjaan itu tuh akan mempengaruhi berpengaruh buruk sama kehidupan orang-orang yang di sekitar kamu dan juga kamu gitu. Apa untung ruginya gitu. Kamu harus pertimbangkan. Dan ada kartu Tuesday, dan ini adalah lambang Mel ya, 3. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Sebenarnya kartu ini tuh interpretasi bahwa waktu ini adalah waktu yang tepat untuk mulai berpikir kreatif dan inovatif dalam mengambil keputusan. Karena FYI, posisi kalian itu tuh sebenarnya ada di sini. Waktunya itu tuh waktu yang tepat, emang udah masanya kamu ambil keputusan sih. Kamu gak boleh lagi nunggu-nunggu gitu. Kamu tidak perlu khawatir tentang hasil akhir dan keputusan saat ini gitu. Fokus untuk memulai prosesnya, mengambil langkah pertama yang kreatif. Penting untuk menandai, mencatat di mana kamu akan berada sekarang sehingga kamu dapat mengukur kemajuan di masa depan. So, pada dasarnya apakah ini keputusan yang tepat atau tidak, itu tuh nggak masalah saat ini. Itu tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan kamu. Pertimbangan kamu terhadap dirimu sendiri, terhadap orang-orang yang kamu cintai, terhadap orang-orang yang bersama kamu. Namun intinya aku bisa kasih tahu bahwa ini tuh saat yang tepat untuk mengambil keputusan dan kamu nggak perlu ragu. Pertimbangkan, kamu hanya perlu mengambil langkah pertama untuk setiap keputusan yang ada di kepalamu gitu. Tandai aja dan catat di mana kamu berada sekarang. Maksudnya, example like this, kalau kamu memulai posisinya, misalkan kamu memulai usaha baru nih di awal tahun. Jadi posisi kamu sekarang itu tuh kamu ingat, catat jamnya di mana, tempatnya di mana, kondisi keadaannya gimana, kamu harus mention about that. Gitu. Take out shot and then ask yourself what is it that you really want, what does your heart crave, then take one step in the direction. Ini tuh udah konfirmasi lagi loh. Sebenarnya nggak ada keputusan yang benar dan nggak ada juga keputusan yang salah. Semua itu tergantung pertimbangan kamu dan kreativitas kamu gitu. Jadi kalau kamu berani mengambil keputusan pertama saat ini, satu step pertama, maka semuanya itu tuh akan baik-baik aja sih sebenarnya. Ya walaupun dikonfirmasi lagi the moon cycle ya, karena kehidupan itu kan ya namanya seperti bulan ya, cycle itu pasti ada masa berputarnya, ada naik turun itu aja, nggak ada yang perlu ditakuti sih sebenarnya. Dan ini konfirmasi lagi bahwa sekarang memang sudah saatnya kamu mengambil keputusan, dan apakah keputusanmu itu benar atau tidak ya nggak masalah, selama kamu mention tadi kamu harus mempertimbangkan apa yang terbaik untuk kamu dan juga gimana baiknya untuk orang-orang yang sedang bersama kamu, seperti orang tuamu, teman pasanganmu, keluargamu gitu ya, bukan keluarga apa ya pekerjaanmu segala macam lah. So intinya, apakah ini keputusan yang tepat? Bisa menjadi tepat, bisa menjadi tidak, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah bagaimana kamu bersikap dan bagaimana kamu berkonsultasi, merealisasi rencanamu, dan juga bagaimana kamu mengharapkan masa depan. Jadi sinkronkan ya, apapun keputusanmu itu tuh benar. Hanya saja bagaimana cara menjalaninya. Jadi sarannya yang satu-satunya adalah
take the first step. Apapun yang kamu pikirkan, keputusan apapun yang kamu ambil, ambillah langkah pertama dulu. Lalu pertimbangkan segalanya ya. Jangan lupa kalkulasikan. Oke, I think that's all for this time. Thank you for watching. Dan kayaknya ini agak kesini deh. Ya, aku baru sadarnya sekarang. Udahlah, nggak apa-apa. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye-bye. Dan ini untuk teman-teman yang pilih file kedua ya. Coba kita lihat apa yang sedang kamu rasakan saat ini. I left when I saw you with someone. Kok gini sih? Aduh, kok gini? Five of Wands, Five of Wands sih sebenarnya. Terus Scarcity, Four of Wands. Kenapa begini? Smoothest routes. Ya udahlah, ini emang energi tanahnya lebih berat ya. Apa sih aku bilang ini? 5 1 2 3 begini. Friday, final something, just let it go. I left when I saw you with someone. Yes sih, ini perasaan kamu. Kamu meninggalkan sesuatu atau seseorang ketika kamu melihat dia sudah ada yang memiliki, sudah bersama seorang. Jadi ini tuh seperti keadaan belum terkonfirmasi gitu. Misalkan kamu nih lagi ngecek-cek, lihat-lihat mau nyewa toko gitu kan. Nah, toko yang kamu pengen sewa itu tiba-tiba ketika kamu pengen dekat, kamu pengen ambil, pengen nanya-nanyain, kamu lihat ada the owner sama seseorang itu sedang sedang berbicara lah di depan toko. Nah, you think that toko itu tuh udah mau dibeli sama orang, and then you just let it go gitu. Ini biasanya sih orang-orang yang overthinking sama orang-orang yang pasif sih, karena tidak adanya konfirmasi. Coba aku turunin ke bawah biar semuanya kelihatan ya. Friday. Nah, kalau kamu tanya waktu, maybe it's Friday, it's good time. Nah, ini dia. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi sebenarnya I've left when I saw you with someone. Kayak aku bilang tadi, ada sesuatu hal yang kayak kamu gak mau konfirmasi itu lagi, dan ini bisa saja membuat kamu berpikir bahwa kamu memang menyerah gitu ya, karena melihatnya gitu. Ini bisa jadi orang, bisa saja barang, whatever you think gitu. Cuman pokok masalahnya tuh gitu. Kamu meninggalkan sesuatu sebelum ada konfirmasi benar atau tidak gitu ya. Ya gitu deh. Gimana sih? Nah, ini lagi dah. Dan di sini ada Five of Wands. Jadi ini pons semua. Maksudnya di pons di sini bukan berarti pons ini ya, pons kecantikan. Jadi ini tuh kayak ini bisa saja direpresentasikan sebagai the Pentacles, kayak di tempat biasa ya, kalau kartu biasa. Ada Five of Wands dan ada ada Four of Wands, Smoothest routes, dan ada juga against the flow gitu. Jadi memang ini posisinya, memang keadaan kamu sekarang memang sedang mencari jalan terbaik untuk kesusahan yang sedang kamu rasakan. Bukan kesusahan, jadi lebih ke cari jalan keluar lah dari kesusahan, dari hal yang tidak baik gitu. Dan pada dasarnya seharusnya gimana sih ngomongnya, yang pada akhirnya gitu ya, kamu memang harus dituntut untuk melawan arus gitu. Jadi ini besar kemungkinan ini adalah bermasalahan sama yang namanya ekonomi ya, dan jadi sehingga kamu memang harus mengambil sebuah langkah yang tepat gitu.
So mari aku lihat lagi. Ini menyatakan bahwa keputusan yang kamu pertimbangkan mungkin melibatkan penyelesaian atau penutupan suatu bab dalam sebuah chapter hidup gitu ya. Ya udah, tinggalin aja, udah pergi gitu. Even so, kamu belum ada konfirmasi gitu. Yang kedua, kamu perlu melepaskan ketakutan, keraguan atau ekspektasi yang menghambat kamu dalam mengambil keputusan. Nah, untuk orang-orang teman-teman yang pilih file ini tuh kayak apa ya? Kayak takut, gini jenis orang yang mempertimbangkan dan mudah tergoda sama ketakutan-ketakutan sendiri gitu. Example like, ya kalau aku misalkan kalau aku cerai sama dia, nanti anak-anakku gimana? Nanti siapa yang kasih makan aku? That's normal gitu. Itu hal yang sangat normal. Tapi bukan berarti kamu harus selalu membiarkan segalanya itu tuh berlalu gitu aja gitu. Dan apa yang harus dilakukan? Yang pertama memang perlunya evaluasi dan penyelesaian atau akhiri untuk membuat keputusan ini gitu. Dan ya, of course you have to understand apa yang perlu kamu lepaskan, baik itu kebiasaan, pola pikir, atau situasi yang tidak lagi bermanfaat. Nah, demikian ya. Four of Wands, karena memang saat ini tuh kamu sedang bingung harus mencari cara gimana sih baiknya. Sebenarnya nggak caranya gimana, tapi ini lebih ke sikap kamu yang harus mengambilnya gitu. Di sini ada Five of Wands, melepaskan perasaan kekurangan atau ketidakcukupan. Ada Four of Wands, smooth throughout, menyelesaikan pendekatan yang mungkin terlalu aman atau nyaman gitu kan. Ya, jadi emang harus ambil bertindak gitu. Knight of Wands, against the flow, ini merangkul keberanian untuk bergerak melawan arus atau menyelesaikan sesuatu yang menantang. Nah, jadi kartu Friday 6 di sini ini memperkuat gagasan bahwa keputusan tepat mungkin melibatkan penyelesaian suatu fase dan keberanian untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi melayani tujuan kamu. So pada intinya apa? Aku bilang jadi apakah ini keputusan yang benar gitu ya? Apakah ini keputusan yang benar? Jadi sebenarnya yang harus kamu sadari bahwa keadaanmu itu tuh mencari jalan keluar yang sangat mudah itu tuh mungkin itu hal yang tidak mudah. Yang harus kamu lakukan adalah melawan arus gitu. Jadi memang ada resiko besar di sini karena aku merasakan ketakutan yang besar pada orang-orang yang pilih file ini untuk berubah, untuk meninggalkan gitu ya. Dan bahkan untuk kembali gitu. Ini ada yang ketakutan. Jadi sebenarnya kamu memang harus melawan arah gitu. Nggak ada jalan yang terbaik, nggak ada yang jalan yang mulus gitu. Ya memang kamu harus melawan arah gitu. Dan final something, just let it go. Ya sudah, kalau merasa keputusanmu itu tuh kayak gimana gitu ya, kamu takut, ya sudah selesaikan semuanya, just let it go. Akhiri semuanya dan biarkan segalanya pergi. Dan ini mungkin kalau kamu ingin melakukan perjalanan atau mengambil keputusan, cobalah untuk berpikir ambilnya itu tuh di hari Jumat karena energi femininnya itu tuh lebih besar gitu ya. Dan be not mistaken, you will have to take the bigger risk than you ever thought possible on this path towards your dream. You will have to take the big scary leap, but do not fret because you should have wings. Ini konfirmasi lagi. Ada memang kehidupan itu memang banyak risikonya ya, tapi kamu nggak usah takut. Karena ketika risiko itu datang, masalah itu datang, kamu tuh memang sebenarnya dibekali dengan yang namanya sepaket dengan jalan keluar. Dan ini tuh udah menjadi template dari kehidupan gitu nggak sih gitu. Jadi memang harus kamu mengambil resiko sedikit melawan arus. Kalau kamu tanya keputusanmu ini benar atau enggak, iya benar. Keputusanmu ini benar. Kamu harus melawan arus gitu. Memang ada sedikit risikonya ya. Walaupun kamu berpikir bahwa
memang kondisinya itu tuh memang mungkin belum demikian gitu. Tapi ketika kamu melihat tanda dan kamu akan memutuskan pergi, itulah sebenarnya yang terbaik. Dan kamu tidak usah khawatir. Karena kenapa? Karena kamu itu sebenarnya dilindungi gitu. Jadi ketika kamu melindungi, kamu juga melindungi gitu. Ketika kamu melindungi mimpi-mimpimu, melindungi perasaanmu, melindungi keyakinanmu, maka keyakinanmu itu tuh juga sebenarnya akan melindungimu. Jadi just let go what is something you think that's already done. Nggak usah lihat lagi ke belakang. Jadi ambil step, ambil tindakan dan lawan arus gitu ya. Karena kenapa semuanya itu mau kamu ambil, kamu ambil atau tidak ambil keputusan, semuanya bakal punya risiko sendiri kok. Jadi inilah cara kamu untuk sebenarnya memperbaiki feeling ya, sama memperbaiki keadaan sendiri di masa depan. Jadi nggak usah tunggu-tunggu waktu yang lama lagi. Ya udah, kalau kamu merasa mau pergi, pergilah ya. Walaupun memang mungkin kenyataan ceritanya tuh nggak gitu. Karena orang-orang yang benar, yang memang ditakdirkan untuk kamu, atau apapun yang ditakdirkan untuk kamu itu nggak bakal berbalik kemana-mana gitu. Nanti dia bakal juga balik ke kamu kok, baik itu rezeki, orang, segala macam. So I think that's all for this time. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye. Nah, ini untuk teman-teman yang pilih kartu terakhir ya, pile kartu terakhir. I wish I had treated you better, and then judgment, the deep unknown, the two of snow, the path. Ya, jalan sih, ada keraguan di sini. The floating one between the world. The floating one. So this is 3. It will work out soon. 3 days, 3 weeks. Ini ceritanya mungkin agak berbeda ya dari 2 kartu itu. Apakah keputusan ini benar atau benar aku ambil atau tidak? I wish. Kartu-kartu I wish itu kan ada yang namanya sesuatu yang namanya penyesalan atau harapan gitu ya. Aku harap aku bisa. I wish. Harapan ya. Ya, I wish I had. Karena ini udah selesai. Jadi ini sesuatu yang bentuknya itu udah selesai gitu ya. I wish I had treat you better gitu. Dan di sini ada judgment, dan ya mungkin saat ini kamu sedang mengambil keputusan gitu ya. Jalan mana yang harus kamu ambil. Ini bisa jadi dalam hubungan percintaan, bisa jadi dalam hubungan kerja, atau mungkin yang pastinya di sini ada penyesalan dan kamu berpikir bahwa apakah ini jalan yang benar gitu. Jangan ragu gitu ya. Banyak energi hijau di sini. Jadi sebenarnya ini adalah indikasi bahwa sebenarnya kamu sendiri harus paham sama keadaanmu sendiri. You have to love yourself first, then you can love other one. Jadi kalau kamu nggak bisa, pokoknya intinya yang aku tangkap gitu. Yang pertama, kamu tuh emang harus sebenarnya mencintai diri sendiri dulu, baru kamu bisa mencintai yang lain gitu, makhluk yang lain gitu. Cuman masalahnya gini kan, kamu berpikir bahwa kamu seharusnya setelah bisa memberikan yang terbaik kemarin, bisa melakukan yang terbaik gitu. Tapi sadarlah bahwa dunia ini tuh nggak cuman satu aja. Kalau ini dalam percintaan, bisa dibilang mungkin ini lebih kayak apa ya, maybe you think that you will not find a better one like her or him anymore, but you have to open your eyes bahwa dunia itu tuh nggak satu gitu. The floating one gitu, between worlds, karena ada dunia lain di sana gitu. Di dalam kebaikan yang kamu lihat ada keburukan yang tertanam. Di dalam air yang beriak ada ketenangan di bawahnya, dan juga begitu sebaliknya. Jadi you don't need to regret for everything you had you already decide. Kamu tidak perlu merasa bersalah dengan keputusan apapun yang telah lalu, yang telah kamu ambil. Ya, aku tahu saat ini memang keadaannya kamu sedang berada di 2 jalan, 2 arah yang kamu membuat kamu bimbang gitu ya. Kenapa? Karena dan ya memang mungkin kemarin-kemarin itu sudah sesuatu menurut kamu sudah
di fase aman sebenarnya gitu. Tapi sadarlah bahwa apapun yang sudah ditakdirkan untuk kamu, yaitu untuk kamu gitu. Dan kamu tidak perlu dan belajarlah untuk tidak menggenggam apa yang memang sudah tidak baik lagi untuk kamu gitu. Jadi ya udah terima, memang takdirnya demikian gitu. Kalau kamu berada di posisi yang tidak baik saat ini, kamu bingung mau mengarah kemana gitu ya dengan posisi keinian, ambillah keputusan itu ketika kamu benar-benar siap, benar-benar ready gitu ya, untuk melihat, benar-benar bisa melihat keadaan gitu. Ada dua balik sisi gitu. Jadi kalau diibaratkan ini daratan dan perairan gitulah. Jadi sebenarnya kamu itu masih bingung mau berada di darat atau di air gitu. Jadi mau ambilnya posisinya gimana? Kamu lihat lagi deh sama keadaan kamu sendiri. Kamu mau nyemplung atau kamu mau stay di daratan? Ya memang keadaannya tuh demikian gitu. It will work out soon. Ya kamu akan merasakan waktu secepat mungkin sih. Dan will so strong heart cannot lose. Nah, ini lagi konfirmasi bahwa sebenarnya memang ada dua yang bukan timpang sih, dua hal yang berbeda yang saling bertarikan gitu. No more thinking, only doing. Be brave and you will discover what you are really made of. No more thinking. Ini emang udah kayak percaya saja sama insting sekarang. Just do. Be brave and you will discover what you are really made of. Jadi kalau kamu tanya kalau ini keputusannya benar atau enggak sih, just do it. Nah, ini kan yang pesan yang orang-orang yang pilih file 1 juga sama. Intinya apa? Just do it. Just do it. Karena kenapa? Nanti ketika kamu melakukannya, kamu bakal tahu kamu itu sebenarnya mau apa. Karena ini judging, maksudnya ada dua yang kayak apa ya? Bukan unbalance sih, memang harus mengambil salah satu, kamu bingung, padahal pada dasarnya kedua-duanya kamu ambil, it's okay sih, karena kamu sendiri itu belum tahu apa yang kamu mau gitu. Take a breath, and exhale slowly to awaken your energy and to release old patterns. Nah, jadi memang di sini kalau kamu merasa masih bingung apakah ini benar atau enggak ya, memang harus disuruh ambil nafas, relax sebentar, ya udah do apa yang kemauanmu inginkan, apa yang perasaanmu inginkan, apa yang hatimu inginkan, just do that. Iya, gini lagi dong, just do that, dan ambillah tindakan, karena pada dasarnya keduanya itu tuh sama sih, sama-sama berisiko, sama-sama menantang, juga sama-sama memiliki keunggulan masing-masing. Hanya saja kamu kan bingung nih mau nyemplung kemana. Sementara kamu sendiri nggak tahu kamu itu tuh maunya apa. Jadi caranya apa sih? Ambil keputusan sekarang, ya udah nyemplung aja dulu. Karena nanti kamu juga bakalan tahu. Nanti bakal kelihatan kok dalam 3 minggu atau 3 hari kamu juga bakal paham sebenarnya kamu mau apa. Jadi masalahnya adalah bukan apakah ini keputusan benar atau tidak gitu ya, tapi lebih ke tapi ini adalah lebih ke mentality kamunya sendiri. Kamu siap atau enggak? Karena masalah itu keputusan benar atau tidak, sebenarnya tidak ada yang betul-betul tahu keputusan itu benar atau tidak selain dari Tuhan sendiri. Tapi kalkulasi kita sebagai makhluk yang diberikan akal itu mempengaruhi banyak hal dan banyak skenario dalam kehidupan. Soal takdir memang Tuhan yang punya. Tapi soal skenario mempertahankan kehidupan, melanjutkan perjalanan, bertahan atau pergi, itu keputusannya ada di kamu. So, jadi apa yang harus dilakukan, ambil keputusan, tidak perlu kamu tahu itu benar atau tidak. Karena kamu nanti juga bakal akan tahu kamu maunya apa, gitu ya. Take a breath, take the action. Pahamilah bahwa di dalam kebaikan pasti ada tersembunyi keburukan-keburukan sebelaku kita manusia. Dalam air yang keruh juga bakal tersisa kok bagian-bagian yang jernihnya. Ya, apakah itu memang harus disaring dulu? Ya itu cara nanti lagi. Kamu hanya perlu ambil salah satu keadaan. Cemplung, nanti kamu paham sendiri. Oke?
Aku pikir pesannya cukup di sini ya. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye.